yang tak ambil ini yang biasanya apa ya, keluar di mungkin kuis atau jadi kebanyakan soal-soalnya nggak jauh beda sama yang apa sebelum ETS kemarin ya, ada apa kayak beberapa sistem gitu, nanti disuruh apa ya, mencari itu gimana, apa kayak di titik ini dan kayak gitu. Kalau apa ya, yang lain sih kayak aku masih belum nemu deh yang bisa sama yang ya. Jadi ini yang tak ambil itu yang apa ya, biasanya keluar gitu di AS atau kuis. Jadi ini kita mulai aja ya. Jadi yang nomor pertama ini ada kawat sangat panjang, terus kawat setengah lingkaran yang apa? Kalau dilihat dari gambarnya ini titik yang dicari untuk medannya itu ada di sumbu apa titik pusat lingkaran. Sedangkan kalau yang kita ambil dari yang lingkar yang bawah ini di sumbunya gitu. Nah, jadi penjelasannya sebenarnya cukup gampang sih, tapi agak lama soalnya ada tiga sistem di sini, jadikan satu. Jadi di sini yang pertama itu yang ambil itu yang kalau sangat panjang ya. Jadi sebelum kalian ngerjakan kayak gini-gini medan-medan magnet itu medannya untuk yang di apa terhadap titik yang kalian cari gitu. Misal dari kawat sangat panjang ini ya, ini kan titiknya itu ada di kanan. Sedangkan dari apa namanya kaidah tangan kanan, kalau kan yang apa yang apa empat jari yang lainnya itu medannya. Jadi untuk yang apa namanya di titik B ini itu ke apa ya, kedapatan yang masuk masuk ke bidang itu. Jadi ya ini langsung yang ke persamaannya aja. Kalau sangat panjang mu 0 I per 2 pi A. Nah ini jarak dari apa kawat sangat panjang tersebut ke titik P yang dicari gitu. Terus tinggal kita masuk-masukin aja gitu ya. Tak tambahin vektornya aja biar gampang. Kalau kita ambil apa kayak yang seperti ini, itu kan yang ke kanan X, yang ke atas itu luar bidang kan Z, Z positif. Nah, karena ini masuk ke bidang, berarti min kita copy gitu. Ini buat memudahkan aja nih. Nah, ini tinggal masukin ya. Nanti kalau mungkin ada yang perhitungan yang salah, apa. Terus untuk yang setengah lingkaran, kalau yang di buku itu 0 I per 2A. Ya tinggal apa membedakan. Kalau yang itu ada pi-nya. Kalau yang setengah lingkaran itu nggak ada pi-nya. Itu kenapa? Karena di kalau kurang tahu ya apa dijelaskan juga untuk penurunan rumus SOP ini. Kalau saya ingatku nggak ada pi-nya, soalnya di lingkaran sendiri itu kan ada kayak pi-nya gitu, kan kayak mengandung pi gitu. Ya kayak gitu. Membedakannya kawat sangat panjang itu ada pi-nya. Sedangkan kalau yang setengah ada pi-nya. Soalnya di lingkarannya sendiri itu sudah ada pi-nya gitu. Maka kayak pi-nya itu tercoret kalau masalah itu. Nah, terus kita tentukan untuk medan magnetnya terhadap titik P-nya sama.
Kalau berarti kan ini ke arah kanan ya, ke kanan, terus ke titik P-nya itu berarti masuk juga sama-sama masuk. Matematiknya kurang lebih kayak gini. Nah, terus karena ini bentuknya apa? Setengah lingkaran, maka harus dikasih di depannya itu ya setengah gitu. Kalau misal nanti ketemu soal yang ya, ketemu soal yang kayak gini, ini anggaplah lingkaran ya. Jadi nanti rumusnya itu ya dikasih. Kalau misal ketemu soalnya yang mungkin kayak gini, ya berarti 3/4. Ini ya. Sebenarnya yang bentuk lain. Kalau misal bukan apa ya, kalau biasanya tuh istimewa lah. Kalau misal kayak ini nggak sampai apa 10 derajat, itu mungkin pasti nanti diketahui sudutnya. Ada sudutnya, terus nanti kalian persamaan apa yang buat ya, kalau nggak salah ada deh pakai di bentar, pastinya enggak 4, enggak 90, enggak 180 kayak gitu. Mana ya? Eta per 360 itu kan, Mas? Oh ya, ya itu ini untuk pengganti ini aja petanya yang kalau 90 derajat atau hanya 80 derajat. Ya tinggal masukin A-nya ini berarti R, jarak dari yang melengkungnya ini ke titik P-nya, karena ini kan di tengah-tengah gitu ya, berarti R. Hasilnya kurang lebih kayak gini, arahnya masuk bidang, karena ini X ya, berarti tak kasih tanda untuk X. Kemudian untuk yang nomor 3, itu yang lingkaran tapi ada di titik. Nah, mungkin agak apa ya, butuh analisis. Kalau di buku itu kalau nggak salah pakai yang apa? Sebenarnya sama aja. Ini nanti kalau yang pakai ini pakai yang S apa? S pangkat 3 ini kan S kan ini terus kalau nggak salah ya. Ini nanti dipindah ke sini S-nya. Ini aku pakai yang enggak 3/2 soalnya agak ribet gitu. Sebenarnya sama, mu 0 per 2 pi-nya kan lingkaran ini nggak ada apa, ada pi-nya sendiri, maka pi-nya tercoret. Terus ninjaunya dari, kalau di penurunan rumusnya itu kan ninjaunya dari elemen yang di sini. Nah itu jaraknya kan dari yang dihitungnya kan dari yang sini ke sana gitu kan. Nah, makanya aku pakai di sini pakai yang S biar apa ya, biar nggak bingung aja. Kalau pakai R kan ya nggak apa-apa sih, itu bebas. Kalau aku pakai S soalnya ninjaunya biar gampang jarak dari yang titik ini tuh ke yang atas gitu. Nah gitu, itu terserah nanti kalian yang nanya gimana, itu sama aja, jawabannya nih sama aja. Ini pakai mencari S-nya kan ya pakai Pythagoras biasa, terus tinggal masuk. Nah, arahnya ini baru kita pakai ya aturan tangan kanan. Untuk yang aturan tangan kanan itu fleksibel sih. Bisa yang apa ya? Bisa yang jempolnya itu yang buat
yang apa namanya empat dari yang lain itu berarti medannya gitu kan ya. Nah, atau buat yang apa jempolnya itu itu yang medan apa ya? Yang empat jari yang lain itu ya bisa buat apa arusnya gitu. Jadi misal kayak gini B-nya ke atas, yang ke atas berarti arah arusnya itu kan berarti berlawanan arah jarum jam ya, arah jarum jam. Kalau arusnya itu berlawan arah jarum jam, maka medan masanya kan kaidah tangan kanan. Kalau berarti ke arah sumbu Y, berarti kita pakai J yang memudahkan. Nah, ini baru kita tinggal nambahkan aja yang ketiga sistem tadi di jumlah aja vektornya. Yang K sama K, yang J sama J gitu. Nah, ini biasanya disuruh juga sih. Jadi kalau yang bentuk vektornya yang kayak gini. Terus kalau yang mau mencari nilainya itu ini tinggal dikuadratkan di akar. Nah, terus arahnya untuk hasil yang ini berarti kalau misal kita yang tahu aja sih, ini J-nya yang ke atas, berarti kan arah ke satu itu sini, terus yang arah K-nya arah ke sana. Berarti kalau kurang lebih itu gambarnya nanti medan yang dihasilkan itu ke arah sana gitu. Jadi kayak menjauhi bidang, yang menjauhi bidang tapi agak ke atas. Jadi arahnya nanti ke sana. Kalau dilihat dari perlu ditanyakan dulu. Ini lebih ke itu sih. Untuk hitung-hitungannya mungkin ya bisa kalkulator. Ini lanjut dulu apa lanjut dulu aja ya? Ya Mas, lanjut dulu Mas. Oke. Terus ini yang soal selanjutnya itu ada sistem kayak gini. Terus disuruh mencari flux magnet yang menembus flux persegi panjang. Nah, jadi kita tahu kayak flux itu kan banyaknya apa ya? Kalau dari pengertian fluxnya sendiri itu kan banyaknya medan atau medan yang menembus suatu apa luasan gitu. Medan yang menembus satu luasan. Nah, dari pengertian tersebut itu kan bisa apa ya? Dijadikan persamaan. Kalau misal ini apa ya? Bentuknya itu kontinu gitu. Makanya ada integral. Kalau biasanya sih yang rumus umum itu ya flux itu B yang kontinu, maka ada integralnya, tinggal jumlah-jumlah gitu. Menurut sini. Terus kita tahu juga apa namanya kan nggak mungkin apa ya dipengaruhi, nggak ada yang dari dirinya sendiri gitu loh, mesti dipengaruhi sama yang lain kan. Nah, yang dari luarnya itu ini dari yang kawat yang atas sama arahnya ke bawah ini. Makanya di sini B-nya yang untuk kawat yang panjang itu, yang kayak tadi gitu loh, yang mempengaruhi si kotaknya ini. Jadi ada mungkin jadi nanti ada dua gitu, dua kalau untuk yang B-nya. Kita tinjau dulu yang bagian kirinya ini. Kita tinjau bagian yang kiri,
karena tadi udah tak bilangin ya, karena ini bentuknya kontinu, maka elemen luasnya dengan tebalnya dx, terus satu yang kiri ini ke apa elemen luasnya itu banyaknya x, terus luasan yang ini atau DA-nya kan berarti panjang yang ini, yang ini dikalikan yang ini kan panjang ini, berarti untuk DA-nya sendiri itu berarti harus kayak panjang kayak lebar ini, panjangnya lebarnya yang ini, terus B-nya pakai yang ini, A-nya itu pakai yang jarak dari apa namanya kawat ini ke luasan yang, terus tinggal kita masukin yang nggak ada variabel, terus tinggal dx per x. Integral dx per x ini kalian sudah dapatkan kalau nggak salah di matematika 2 nggak salah, itu hasilnya kan ln x. Ini kalau dimasukkan itu hasilnya gini kan, awalnya kan ln x dari x1 ke x2, itu kan ln x sate kan, x2 min 1. Ini kalau di logaritma atau mungkin logaritma natural kan sama aja. Kalau kurang-kurangan berarti kan tinggal bagi gitu. Ya, nanti hasilnya kayak gini. Terus tinggal masukin angka-angkanya aja. Jadi untuk medan magnet, oh ini bukan B ya, ini flux. Nah, jadi untuk flux yang gara-gara yang satu, maksudnya gara-gara itu hanya teknik. Terus kita tinjau yang bagian kanan, karena ininya ke bawah, berarti pakai aturan tangan kanan, medannya juga masuk ya, memakai yang ini. Nah, ngambilnya ini x integral x-nya itu dari yang dekat, bukan sumber sebenarnya. Apa ya? Penyebab medannya gitu loh. Penyebab medannya. Jadi x1-nya itu nanti yang ini. X1-nya itu yang 5 ini, terus yang x2 dari yang ini ke yang paling panjang di sana. Kalau yang ini dekat kan berarti yang ini. Yang 10 ini, terus x2-nya yang sampai yang x2 yang ini 15 ditambah 10. Kalau yang ini berarti 15 tambah 5 yang x2-nya. Beda batas integral. Kalau yang x2-nya ini berarti 20, x1-nya 5. Tinggal jumlah aja nanti. Bagian yang karena yang bagian di tinggal jumlah, hasilnya kurang lebih 9,2 kali 10 pangkat 7. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Kita share lagi, soalnya ada yang salah. Nanti yang di drive kita update lagi. Ya, kalau emang nggak ada pertanyaan bisa dilanjut ke soal selanjutnya. Yang hal solenoida, kita disuruh nyari yang di S-nya. Ini kalau bingung gambarnya itu
kayak gini ya. Ini sebenarnya pakai aturan tangan kanan. Yang bawah ini masuk keluar berarti aturan tangan kanan kayak menggenggam gitu. Tapi jempolnya yang ke arah kanan kayak gitu kan. Yang bawahnya kan masuk terus yang atasnya keluar. Nanti kurang lebih gambarnya kalau versi SMA itu kayak gini. Bawah ke bawah ke bawah harusnya. Ya ini kalau solenoida itu kayak gini ya rumus jadinya. Kalau pakai sebenarnya pakai rumus yang benturan sendiri itu agak susah. Sama di sini aku bukan itu sudutnya. Ini masalah yang sudutnya sih. Kalau yang di buku itu, nah ini, kalau yang di buku itu sudut buat yang A, buat yang satu itu kan dari sini ke sini ya. Ini yang di buku pendapat. Nanti warna. Artinya kan di sini. Ya, aduan yang apa sini sebenarnya itu pakai identitas trigonometri sih. Jadi kan aku agak lupa juga ya identitas trigonometrinya. Jadi kalau nggak salah itu hasil yang cos yang di sini itu sama aja sama cos yang di sini, tapi hasilnya negatif gitu. Karena ada di kuadran. Nanti coba kalian cek lagi sama tak cek lagi nanti untuk identitas trigonometrinya kayak gimana. Soalnya kalau pakai yang dari sini kan kita apa ya agak kurang agak kebingungan gitu. Agak kebingungan mana yang kalau apa namanya kalau kosinus kan biasanya kalau rumus namanya cos kan cos itu samping dibagi miring gitu ya. Nah ini tak taruh sini itu biar memudahkan aja. Jadi cos yang ini miringnya berarti pakai Pythagoras gitu kan. Nah tapi karena ini ada di pot maka cosnya ini nilainya negatif kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk yang bagian sudutnya ini. Mungkin ada apa ya? Mungkin ada yang beda sama Bapak. Kalau aku pakai yang ini biar memudahkan aja, biar gampang ngitungnya. Hasilnya sama, tinggal kuadran satu, kuadran dua gitu kan ya. Berarti kuadran dua itu nilai cosnya negatif. Kalau nanti ada pendapat lain, monggo silakan deh. Kita saling diskusi aja nggak apa-apa. Gimana? Apa lanjut dulu? Lanjut dulu mungkin Mas. Oke, oke. Terus yang alfa 2-nya ya biasa, pakai yang cos biasa itu. Terus kita masukin rumusnya berarti cos yang dua dulu dikurangi yang satu. Jadi ini kurang lebih jawabannya kayak gini. Jadi kita ulangi lagi ya. Kalau di buku itu cosnya itu yang sudutnya yang pertama itu dari sini ke sini. Itu yang alfa kan gitu loh pas ngerjakan ini. Soal-soal kayak gini yang ada hasilnya yang pakai yang ini sama yang di sini tapi kuadran dua itu sama. Tapi aku lupa caranya. Kayak gitu. Jadi ini memudahkan aja. Tapi nanti dikasih keterangan
ada di kuadran 2 gitu. Biar kuadran 2 itu koskan bernilai negatif. Ini biar memudahkan aja. Boleh boleh ditiru, boleh tidak apa. Miringnya itu berarti 5, terus yang tingginya 3. Ketemu untuk yang miring. Nah gitu. Jadi B-nya kurang lebih hasilnya kayak gini. 10,2 pi kali 10,5. Terus yang pertama itu berarti yang dari garis ini ke yang apa yang kayak gini. Terus yang di sini. Sisinya sama, aku pakai kuadran juga biar mudah. Karena ini kan kayak ngadepnya ke kuadran 2. Semuanya ada di kuadran 2, berarti cosnya semuanya itu bernilai negatif. Yaitu cuma memudahkan aja. Kayak gitu. Tinggal nyari panjang apa namanya garis yang miringnya ini. Berarti untuk yang pertama S ini ke segitiga ini ya. Jadi kan di jumlah yang ini sama jarak dari S ke titik ujungnya yang apa namanya solenoid kan. Berarti ini apa ini? Kita lihat deh. Oh, ininya 10, panjangnya 10, berarti ini 10 kelas untuk yang sisi apa sampingnya, terus yang depannya ini berarti 3. Sama juga yang ini. Tapi yang ini sampai yang ini aja, ya kan? Sampai yang soalnya segitiganya kan yang ini. Makanya ini 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Tinggal dimasukkan solenoida. Oh ya nanti kalau misal n-nya ya, kadang itu beberapa ada soal yang apa ditanya itu n-nya nggak diketahui itu pakai n-nya satu aja nggak apa-apa. Aku pernah dibilang misal n-nya nggak diketahui di soal itu pakai n sama dengan 1. Ya itu mungkin ada yang mau tanya tahu apa bisa didiskusikan untuk yang eh, permasalahan solenoida. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut dulu. Ada sistem kayak gini, udah panjang 1 sama 3, terus ada ini mungkin kumparan, bisa dianggap kumparan kawat gitu, kawat persegi panjang. Jadi ini juga punya arus. Nah di sini disuruh mencari magnet pada masing-masing sisi persegi. Jadi kita disuruh mencari gaya yang di AC, di BD sama di CD. Ini agak panjang ya, soalnya ada empat sistem apa ya, empat bagian yang harus dicari gitu. Nah ini agak emang panjang, langsung lancar kok. Jadi kita coba dari yang ya. Ini kawat yang pertama, terus ini bagian yang AC tadi, bagian yang AC, terus di sini yang ketiga, yang hari apa yang kawat hijau. Nah jadi seperti biasa kita cari dulu apa namanya medan mahanya untuk yang ini masuk, yang bagian kiri keluar, terus
kanan ini masuk, terus yang I3 karena ke bawah berarti yang ke kiri ini masuk. Karena yang kita tinggal yang itu ya, yang I1, yang I2, dan I2 itu kan ini beda, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah karena gitu kan, jadi gaya 2 karena kawat 1, maksudnya gaya yang garis merah ini terhadap I1 itu arahnya kan menarik ini. Benda 2 karena pengaruh benda 1. Terus untuk yang I2 sama I3 ini kan sama-sama masuk ya. Sama-sama masuk berarti saling tolak menolak. Nah ini karena apa gaya benda itu berarti kan saling tolak menolak, berarti kan ke kiri. Ini kan ke kiri. Jadi sisi AC-nya nanti arahnya itu gaya, nah ini kayak rumusnya kawat, gaya yang apa ya, berada pada 2 kawat itu. Jadi ini hasilnya kan kayak gini. Kalau rumus hasilnya kan F itu B-nya berarti B yang kayak tadi, yang karena kawat sangat kayak yang ini. Ya itu kalau nggak salah di sini L-nya sangat panjang. Jadi apa ya? Di perhitungan kayak gitu. Soalnya L-nya itu L-nya pakai yang L ini. L yang I1 gitu. Nah, terus kita cari untuk yang F1 tambah F23. Tinggal masukin yang rumus ini berarti mu 0 dikali halnya yang 21 berarti pakai yang aktif yang 21. Terus kalau yang 23 pakai yang 23 juga. Sama yang apa? Caranya juga berarti jarak yang dari ke 1 sama jarak yang dari yang ketiga. 0,5 sama 0,2. Ini tak keluarkan biar mudah. Terus tinggal menyisakan yang ini. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi arahnya ke kiri. Hanya ke kiri. Terus yang bagian yang BD atau bagian yang bagaimana? Nah, ini bagian yang kanan ini sama aja. Kita cari dulu. Yang berarti yang I2-nya ini kanannya ini keluar, yang kirinya masuk. Terus ini sama ya. Terus ini karena saling apa beda, ada yang masuk ada yang keluar, maka yang antara 2 sama 3 ini saling tarik menarik. Jadi ini tarik apa tertarik ke sana. Terus karena apa yang 1 sama yang 2 ini saling masuk. Jadi ini yang I2 tertolak ke sana gara-gara I1. Oh ini salah ya. Sebentar. Ini harusnya 2 karena 1. Itu karena 1. Ya. Terus caranya yang ini. Ya sama aja pengerjaannya. Tinggal ganti apa namanya jaraknya aja. Tinggal ganti jaraknya aja. Terus dia dapatkan ini ada sebentar. Ini punya hilang. Ini ada 1,2 pi ke kanan. Ternyata ada pi-nya. Tercoret ya pi-nya ya. Iya benar-benar.
punya kecoret. Bentar. Oh iya, harusnya ini juga nggak ada pinnya. Harusnya nggak ada pinnya karena udah kecoret. Ya kayak gini. Maaf ada sedikit. Jadi ya yang pertama yang kita harus lakukan ya berarti kita harus cari medan magnetnya di antara tiga ini. Nanti kita tinggal nyari interaksinya. Kalau misal beda, maksudnya beda itu ada yang masuk, ada yang keluar, tarik menarik. Kalau yang sama, jadi saling tolak menolak. Ya sama sih, sama kayak yang kalau plus sama plus saling tolak menolak. Kalau plus itu konsepnya. Ya mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau nggak bisa. Bentar Mas, ada yang mau saya tanyakan. Ya silakan. Mau memastikan sih buat apa di gambar-gambarnya itu kan ada tanda panah sama tanda masuk dan keluar. Nah itu yang tanda panah itu maksudnya arus ya Mas. Kalau yang masuk keluar itu medan magnet gitu. Apakah seperti itu? Ya. Jadi ini yang panah ini arah arusnya. Berarti ini arusnya ke atas, ini ke bawah. Sedangkan untuk yang tanda silang-silang ini berarti medan magnet yang masuk ke bidang. Terus yang lingkaran ini atau dot lah istilahnya, yang dot itu berarti yang keluar. Ya benar. Terus yang arah F2 Gimana? Halo? Oh iya Mas. Jadi yang F itu arah gayanya ya, yang maksudnya yang ke kiri itu. Itu arah Ya. gayanya. Oh iya. Jelasin lagi ya. Jadi untuk yang warna biru-biru ini tak bedakan biar apa ya? Biar gampang aja. Jadi yang biru ini punya arus ke atas. Ini tak kasih panah biru ke atas, ini arahnya ke atas. Terus medannya kalau kita pakai ya aturan tangan kanan berarti kan masuk yang bagian kanan. Ini sama juga kayak gitu. Nah terus karena yang ini tak kasih yang ini. Jadi untuk yang ini aja, yang kawat dua ini, itu kan yang ini masuk, yang bagian X ini masuk, yang bagian apa namanya ini keluar. Nah karena berbeda, itu kan hasilnya tarik menarik. Hasilnya gini, hasilnya gini. Ini tak permudah aja. Hasilnya itu gini. Hasilnya itu F yang apa kawan satu ini juga tertarik gitu loh, aslinya ya. Aslinya itu ada gini. Ini F1 2. Hasilnya ada kayak gini juga. Kan soalnya di sini yang apa? Yang ini untuk yang perseginya aja. Hasilnya kan saling tarik menarik gitu. Nah ini kenapa nggak kita masukin, karena itu tadi yang kita cari itu cuma untuk yang gaya yang ada di apa namanya di kalau mau di lebih ekstrim lagi, kalau yang mau lebih ekstrim lagi, yang I1 ini juga aslinya ada pengaruhnya sama yang I3 gitu. Jadi kan ini X apa masuk gitu ya, ini sama-sama masuk, yang I3-nya yang 1 sama 3 itu saling tolak menolak. Kalau yang
kayak gitu. Tapi karena ini yang ditinjau cuma yang bisa diabaikan. Kayak gitu. Benda 2 kawat 1. Makanya ini F21 biar mudah. Kalau yang ini berarti F23 benda gaya yang ditimbulkan gaya yang diterima. Maaf. Gaya yang diterima benda 2 karena benda 3. Gimana? Apakah menjawab? Siapa ya tadi yang tanya ya? Ini kayak gitu. Ini biar apa ya? Dipermudah. Aslinya ya yang I1 sama I3-nya juga kayak gitu. Jadi ini lebih dipersimpel biar mudah analisisnya. Yang ini juga sama, yang harusnya ini ke bawah. Terus yang ke atas ini berarti masuk ya. Pakai yang aturan kanan yang masuk, terus yang bagian kiri masuk, terus yang bagian yang analisisnya sama kayak tadi. Gimana? Apakah ada yang lagi? Iya, Mas. Maaf, mau tanya lagi. Iya. Untuk yang merah itu ya, Mas, salah satu kawat dari yang kotak tadi. Ya, benar? ini kawat yang apa ya? Saya nggak tahu lagi. Ya. BD. Tadi ini B, yang ini B. Yang nomor 2 ini itu kawatnya yang ini. Aduh, yang sisi kanan ya, yang sisi kanan. Yang bagian ini. Ini yang nomor 2. Nah ini dilihat dari gambar arusnya juga sebenarnya udah bisa langsung apa? Bentar. Ini kan yang bagi bawah kan berarti yang ini gitu kan. Kalau yang ini kan arus nanti berarti arusnya ke kanan, terus yang D ini berarti ke bawah. Makanya di sini cuma tak tulis yang bagian apa namanya? Dan yang bagian yang itu aja biar enggak sulit untuk analisisnya nanti. Kayak gitu. Ya, Mas, gimana, terima apakah kasih. menjawab? Iya, Mas, sudah menjawab. Oke, kalau itu kita lanjut untuk yang bagian AB. Bagian AB ini yang mendatar ya. Dan AB yang mendatar itu tak buat kayak gini. Soalnya ini kawatnya itu kan kontinu. Kawatnya kontinu, kita tahu kalau yang kontinu nah ini mas jalan ya ini jadi kita anggap apa, kita ambil suatu apa namanya, buat apa namanya, lupa aku ya Allah. Elemen, kita ambil elemen dx yang panjang dx, terus panjang ini L, kita pakai yang tadi ya, yang F. Soalnya kalau yang kita pakai yang ini tuh hasilnya sebenarnya sama, apa rumusnya itu sama. Yang ini itu asal usulnya itu dari yang ini gitu.
BIL. Nah, B-nya itu pakai yang tadi itu, yang mu 0I per 2Pi itu. Nah, ini adanya ini. Ini yang mu 0I I2, ini juga ada yang sama, terus yang 2Pi, ada 2Pi-nya juga, tinggal ini X-nya berarti kan ini continue, kita kan nggak tahu, hanya untuk yang di daerah apa, yang di daerah ini sama yang ini kan hasilnya kan beda gitu kan, makanya kita pakai integral buat menjumlahkan semuanya gitu, kayak gitu. Nah, karena yang kita tinjau itu yang datang apa, yang tak bilang tadi, jadi medan magnet itu datangnya itu dari luar gitu, bukan dari apa ya, yang kita tinjau. Nah, ini yang kita tinjau kan yang I, yang artinya yang benda dua lah, anggapnya benda dua ini yang I2. Nah, di sini B-nya kan yang B1. Apa? Kalau dilihat itu yang bagian ini, yang kawatnya gitu. Jadi untuk yang B atau mungkin kalau seterusnya B-nya itu mesti yang dari luar gitu. Sumber apa ya, sumber medan magnet lah, gampangannya itu mesti dari luar, bukan yang kita tinjau. Makanya di sini pakainya yang B1. Pakai yang apa, rumus B yang mu 0I per 2Pi itu. Terus yang A-nya itu tak ganti X. X-nya itu jarak yang kawat ini ke, nah, kita pakai AB, LAB. Sedangkan kita ambil elemennya, maka panjang pakai yang dx. Maka x-nya itu kita bisa keluarkan dari integral. Terus yang di dalam integral tinggal dx per x. Nah, ini pakai yang ln. Untuk batasnya sama, dari yang paling dekat mempengaruhi itu ke yang paling jauh. Jadi dari A ke B. Ini A-nya, B-nya ini. Nah, jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, ini panjangnya kalau nggak salah tadi 10 cm. Ya, 10 cm. Jadi ini panjang 10 cm. Berarti untuk yang B-nya itu berarti B 15 cm. Bagi yang ini yang dekat 5. Nah, ini udah tahu ya nilainya. Terus arahnya gayanya kemana? Arah gayanya itu pakai aturan tangan kanan yang itu, bukan yang menggenggam tapi yang kayak nembak gitu. Pakai yang nembak, tahu kan? Pakai yang nembak itu loh. Kalau aku kanannya nembak. Iya, Mas tahu. Nah, pakai yang nembak. Jadi yang apa ya? Aku lupa. Astagfirullah. Sebentar, aku tak cari-cari. Aku lupa yang nembak-nembak. Kalau nggak salah yang jebol itu yang arus, terus yang telunjuk itu medan magnet, yang 3 jari itu yang gaya kalau nggak salah. Sebentar. Lupa ya, Bia. Jadi, gimana tadi? Gimana tadi? Yang jebol itu yang arus, yang telunjuk itu yang medan magnet, Iya, ya. yang 3 jari itu gaya. Iya, benar-benar. Nah. Ya, benar sih. Aku agak lupa, mohon maaf ya. Ya, jadi pakai yang, jadi kalau digambarkan kan kayak gini. Kalau mudahnya itu berarti gambarnya ya. Oke. Gimana ya?
Sebentar, awak bingung ya. Gambarnya itu berarti ini. Ini nggak sih? Jangan nanti kalian bingung sendiri juga. Nanti untuk yang ya, di internet atau gambar-gambar yang ada tangannya gitu, aku agak lupa soalnya. Mohon maaf ya. Jadi kalau yang coret. Jadi kalau di data teman kalian itu yang jempol itu buat arus, jari relnya itu buat gayanya. Nah, di sini karena gaya yang di kawatnya yang persegi tadi, tentunya yang ini kan, yang batang AB ini. Nah, itu arus yang dipakai ya di batang AB, bukan yang ini buat yang arusnya. Jadi kalau yang jempolnya itu berarti ke kanan. Ini jempolnya ke kanan, terus ada medan magnet yang masuk. Nah, kalian bayangkan gitu. Tadi jempolnya ke kanan, terus arusnya itu nelunjuk ke dalam. Berarti kan sisanya itu yang makanya di sini kayaknya ke bawah. Ingat ya, jadi yang arus yang dipakai buat yang apa medan-medan apa bukan medan ya, yang dipakai pada aturan tangan kanan itu yang I2 atau arus yang digunakan sebagai tinjauan gitu, yang kita cari gitu. Nah ini kalau misal yang ini berarti sana. Nah misal kita juga disuruh mencari gitu, itu gaya yang diterima 1, 2, ya kan arah arusnya ke atas, telunjuknya itu ke dalam, dan 3 yang lain itu berarti kan ke kiri. Nah ini untuk yang S12 nggak apa namanya nggak dicari ya, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kayak gitu yang kita cari gitu, apa sistem yang kita cari. Jadi nyalanya ke bawah, tidak tambahin. Nah ini untuk yang benda yang apa ya, yang dipengaruhi oleh kawat 1. Nah terus kita lanjut ke yang dipengaruhi oleh kawat 3. Sama juga sih, ini berarti yang ke bawah pakai aturan tangan kanan yang menggenggam masuk. Jadi batang AB-nya ini terpengaruh oleh gaya masuknya, metal magnet yang masuk bidang. Untuk perumusannya sama, tinggal perbedaannya ya tinggal ini jaraknya. Ini 10 yang A-nya. Oh ini salah tuh ya. Sebentar. Kan dari yang terdekat berarti dari B ke A, ini dari B ke A. Ini banyaknya 10 cm juga. Jadi yang A-nya itu 10, 20, terus yang B-nya ini 10. Caranya juga ke bawah. Kita ini pakai yang aturan tangan kanan yang menengah ke kanan, terus medannya masuk, tadi hanya ke bawah, sama. Tinggal jumlah aja, karena kan sama-sama ke bawah, tinggal jumlahkan aja. Hasilnya kayak gini. Nah, terus untuk yang sisi atas atau yang bagian atas yang ini itu jawabannya apa? Nilainya itu sama, cuma apa ya, arahnya itu yang ke atas. Coba kita anu ya,
Jadi untuk yang ini I2 itu berarti kan kita gambarkan aja. Jadi kalau misal kayak ini ada ini gambar B. Terus ini arahnya kan nanti ke sana. Yang I2, yang I1. Berarti yang jadi kalau pakai yang aturan tangan yang menembak tadi, yang I2-nya berarti defaultnya ke kanan. Terus tunjuknya masuk. Nah, dapatkan ini F21. Sama juga sih untuk yang ini, yang I3. Ini berarti kan masuk ini. Ininya ke kanan, terus metamahnya juga masuk. Jadi untuk kayak yang disebut oleh I3 sebentar ini F21. Itu nilainya harusnya sama. Harusnya sama kalau ini punya benar. Harusnya sama, tapi cuma arahnya. Kayak gitu, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kalau kita gabung semuanya untuk yang kayaknya B. Jadi kayak totalnya yang ini A, ini B. Jadi FA-nya ke kiri, terus ini FD-nya ke kanan, terus FAB ke bawah, FDD-nya ke atas. Kayak gitu. Ini kan nggak disuruh mencari total yang diterima oleh kota, ini cuma disuruh mencari jadi ini kalau misal dibuat apa ya, disimpulkan saling keluar apa ya, nggak masuk ke kotanya, jadi saling menjauhi. Ya itu mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya mau bertanya, Mas. Ya. Untuk apa ya, perbedaan penggunaan apa arah-arah yang katanya Mas itu ada yang nembak, ada yang Gimana? Maaf, di sini agak putus-putus gimana nanti? Halo? itu Mas, apa ya? Kapan kita seharusnya menggunakan arah yang apa? Tembak itu sama yang kayak menggenggam itu, Mas. Oh. Itu sih Mas, cuma itu. Ya, jadi tak tulis di sini aja. Kan ada dua aturan tangan, dua aturan tangan kanan. Yang pertama kan aku dan gampang menggenggam. Nah ini dipakai kapan? Dipakai itu untuk yang cuma ada arus sama atau melingkar.
Nah ini pakai aturan tangan kanan. Jelek, jelek. Pakai kanan. Kali ini ada arus yang melingkar. Ini arus I, ini arus I. Tadi B-nya ke atas. Jadi untuk yang menggenggam ini apa ya? Bisa apa ya? Yang ini yang jempol itu bisa untuk B, bisa untuk I. Sama juga yang empat jari yang lain itu bisa untuk B. Kalau misal yang ini ya, ini kan apa ya? Ada kawat lurus. Nah disuruh mencari medannya, suruh mencari medannya. Nah itu buat I-nya. Baru untuk yang medannya itu pakai yang 4 jari. Itu untuk yang kawat lurus. Itu yang kawat. Terus untuk yang kawat melingkar, itu yang 4 jarinya yang I. Sedangkan B-nya itu, ya B-nya itu yang jempol. Kalau misal kita balik ya. Kalau yang ini. Nah, ini. Berlawanan ini kan berlawanan arus jam ya. Berarti kalau yang searah jarum jam kan B-nya. Ini kan B-nya ke bawah. Ini yang menggenggam. Bisa juga yang tadi yang kayak solenoida. Kalau di SMA dulu itu ya terus ada arus yang ke bawah ini. Ini kan berarti ini buat yang ini kan berarti kan yang 4 jari. Sedangkan yang arah B-nya yang ini kan yang jempol. Gitu kan? Atau kalau dibalik ya bisa juga sih. Jadi yang ini arahnya ke atas. Jadi arahnya itu B-nya ke sini. Ini arah B-nya. Kayak gitu. Jadi untuk yang menggenggam itu lebih ke apa ya? Cuma kawat sama medannya gitu aja sih. Itu kalau sepemahaman ya. Yang apa namanya? Yang kalau yang untuk gini ya. Nah ini berarti arus, terus ini medannya, terus ini F. Ya udah. Kalau nggak salah gini ya. Nah ini kalau yang nembak itu buat nyari F-nya. Gimana? Tapi kalau misal kita apa namanya pakai yang ini aja wis, jangan pakai yang mana ya? Kayaknya nggak bisa deh. Iya. Jadi untuk yang nembak itu biasanya digunakan untuk nyari F. Maksudnya yang diketahui itu ada I, ada P, ada F gitu. Sedangkan kalau yang menggenggam itu cuma ya disuruh mencari I sama B-nya aja. Dan itu pun fleksibel, bisa ganti-gantian.
Kalau yang ini berarti I-nya yang ke atas, atau buat yang ke atasnya, terus yang 4 jarinya yang lain gitu, buat medannya. Terus kalau yang ini itu justru yang jempolnya yang medan magnet. Kayak gitu ya. Oh iya Mas, ya sudah paham. Terima kasih Mas. Oke. Nah, yang lain mungkin ada yang dibingungkan atau ada yang mau didiskusikan. Oh ya, ini juga bisa buat itu kalau nggak salah ya. Kan yang kayak itu kan ada yang DL apa ya? BB Crosby ya? Bukan. Ya, BB. Itu sama juga. Berarti ini yang kalau diketahui kecepatan, jadi yang atas ini juga bisa dipakai buat yang kecepatan. Karena jalannya apa ya? Ada kecepatannya. Nah, itu analoginya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang diketahui kecepatan, yang I-nya ini kayak diganti sama yang kecepatannya gitu. Kalau yang misalnya diketahui kecepatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau didiskusikan. Ini habis ini saya tak kasihkan di draft. Ini kalau gambar yang lainnya itu biasanya itu kayak gini. Oke, lurus. Ini I-nya atau P, terus ini P-nya, terus yang F-nya itu biasanya digambarkan yang kayak tadi, yang dot. Ya, gitu kan, kalau yang dot ini kan berarti ini keluar gitu. Nah, terus yang kalau yang X berarti kan masuk. Pakai ini atau pakai yang kayak sumbu gitu. Ini F-nya. Ya kayak gitu. Gimana tadi? Kalau emang udah ada yang nggak ada yang diskusikan, ya bisa diakhiri aja ya. Lama-lama juga nggak enak. Ini stop record. Recording stopped. Ya, ini untuk yang recordnya sama yang filenya ini nanti di apa namanya? Tak taruh di drive.
Kalau mau emang nggak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri dulu ya. Kalau mungkin tadi ada penjelasanku yang apa namanya, yang kurang jelas atau buat kalian bingung, terus kalau ada yang masih bingung tadi, ya ada yang masih dibingungkan, itu bisa chat, tapi akan lama balasnya. Soalnya masih praktikum parah di jurusan kayak gitu. Yang sudah hadir, eh wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.